Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kuliah online terkait dengan mata ajar kesehatan jiwa. Untuk materinya yaitu adalah psikososial ya pada kelompok bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa keluarga itu atau status kesehatan keluarga itu memiliki dua permasalahan besar. Yang pertama adalah gangguan jiwa dan yang kedua adalah resiko masalah psikososial. Untuk gangguan jiwa sendiri kita sudah tahu tanda-tandanya. Yang pertama adalah sedih berkepanjangan dalam waktu yang lama, kemudian kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari yang berkurang, contohnya seperti kebersihan, makan, minum, aktivitas. Kemudian juga kegiatan-kegiatan terkait dengan individual juga berkurang. Kemudian motivasi untuk melakukan kegiatan juga menurun, marah tanpa sebab, dan juga mengamuk, menyendiri ya, memisahkan diri dari sosial, tidak mau bergaul, dan juga mengatakan atau mencoba bunuh diri. Itu semua termasuk ke dalam tanda-tanda adanya gangguan jiwa. Kemudian untuk masalah psikososial ini tanda-tandanya adalah kehilangan anggota keluarga, kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan anggota tubuh ya, penyakit fisik kronis, hipertensi, tuberkulosis, kemudian juga jantung, DM. Kemudian juga sekarang ada penyakit fisik yang akut tapi juga berdampak kronis ya, seperti kita tahu sendiri COVID, hamil dan postpartum ini juga termasuk resiko masalah psikososial. Nah, untuk kategori dan ketentuan status kesehatan keluarga, gangguan jiwa, jika ada satu atau lebih anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, itu bisa kita sebut sebagai masalah gangguan jiwa. Kemudian untuk yang resiko masalah psikososial, jika ada satu atau lebih anggota keluarga yang mengalami risiko masalah kesehatan, maka bisa jadi kita hanya mentreatment anggota keluarga tersebut. Kemudian, ya ini tujuan pembelajaran kali ini ya, terkait dengan tahap perkembangan psikososial pada bayi, kanak-kanak, prasekolah, remaja, dewasa, muda, dan lansia. Oke, kita harus tahu dulu perkembangan individu itu terjadi tidak hanya pada fisik, tetapi terjadi pada semua dimensi, baik itu fisik, kognitif, psikososial, moral, dan spiritual. Untuk fisik jelas kita sudah tahu perkembangannya adalah meliputi penambahan berat badan, tinggi badan, kemudian tanda-tanda pertumbuhan fisik, ya itu termasuk dalam perkembangan fisik. Kalau kognitif, kita tahu dari bagaimana pengetahuannya akan bertambah seiring dengan usia seseorang. Pengetahuan, pengalaman terkait dengan permasalahan, bagaimana cara menangani masalah, itu juga akan berkembang. Kemudian kalau psikososial ini adalah juga perkembangan terkait dengan tumbuh kembang atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilewati oleh seseorang itu ketika dia melalui fase-fase kehidupan, mulai dari dia bayi, balita, kemudian anak usia sekolah, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Moral dan spiritual juga begitu ya. Perkembangan moral dan spiritual ini terjadi ketika adanya tuntutan dari lingkungan yang menuntut bahwa seseorang itu harus memiliki pedoman baik secara moral maupun spiritual ya, seperti beragama, beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian Erikson sendiri membagi tahapan perkembangan ya psikososial terutama ya itu menjadi beberapa tahapan. Erikson membagi menjadi yang pertama adalah infansi ya 0 sampai 1 tahun, early childhood 1 sampai 3 tahun, play age 3 sampai 6 tahun, school age 6 sampai 12 tahun, adolescence 12 sampai 19 tahun, early adulthood 20 sampai 25 tahun dan adulthood 26 sampai 64 dan old age
atau masa lansia atau tua 65 sampai meninggal gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah konflik-konflik yang terjadi pada tiap tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan infansi, maka konflik yang terjadi yaitu basic trust versus mistrust. Ya, nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian autonomy versus sin, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identify versus confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, integrity versus despair. Nah, ini adalah konflik-konflik yang mungkin akan terjadi atau pasti akan terjadi ketika kita melihat terkait perkembangan psikososial. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan resolusi ya. Resolusi dari konflik ini apa sebenarnya? Yaitu terkait dengan hope, will, purpose, competence, fidelity, love, care, wisdom. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah tahapan yang dimaksudkan oleh Erikson, ya, tahapan infant, toddler, preschool, school ager, adolescence, young adult, middle age, dan older adult. Ada permasalahannya di sini, basic trust, basic mistrust, ya, shame and doubt, guilt. Nah, pentingnya mempelajari ini adalah supaya nanti kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan ketika menghadapi seseorang atau anak-anak atau siapapun yang berada pada tahapan ini. Contoh misalnya ketika kita akan menghadapi tahapan kita menghadapi infant gitu ya, anak kecil, maka kita harus membangun basic trust dulu. Jadi ketika infant ini sudah memiliki basic trust atau percaya terhadap sesuatu atau seseorang yang baik, maka tahapan perkembangan psikososial dari infant ini akan tidak bermasalah gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari ke belakang. Kemudian tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson ya, ada 8 tahap perkembangan tadi sudah saya jelaskan ya. Ada rasa percaya versus rasa tidak percaya, kemandirian versus ragu-ragu, inisiatif versus rasa bersalah, industri versus rendah diri, kemudian pembentukan identitas versus bingung peran ya, kemudian intim versus isolasi, menyiapkan generasi berikut versus terhambat, lanjut usia ya, integritas diri versus putus asa. Oke, jadi pada perkembangan psikososial bayi bisa kita baca ya bahwa proses perkembangan yang ditandai dengan pembentukan rasa percaya pada orang lain yang diawali dengan kepercayaan terhadap orang tua, khususnya ibu. Rasa aman secara fisik dan psikologis berperan penting dalam pembentukan rasa percaya pada bayi. Bila rasa percaya tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan berupa rasa tidak percaya dan setelah besar ia menjadi orang yang mudah curiga dan tidak dapat menjalin hubungan baru. Nah ini, jadi ketika pada masa atau periode bayi ini perkembangan atau kebutuhan terkait dengan rasa percaya tidak terpenuhi, ya, maka bisa jadi nanti ketika dia besar dia akan sulit untuk menjalin hubungan karena akan selalu curiga, ya. Biasanya terjadi pada ya pasangan-pasangan yang overprotective dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian proses perkembangan ditandai dengan pembentukan rasa percaya pada orang lain yang diawali dengan kepercayaan terhadap orang tua, khususnya ibu. Rasa aman secara fisik dan psikologis berperan penting dalam pembentukan rasa percaya bayi. Bila rasa percaya tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan berupa rasa tidak percaya dan setelah besar ia menjadi orang yang mudah curiga gitu ya terhadap orang yang baru. Karena tadi itu ya ada fase yang tidak terpenuhi ketika dia berada di fase tahapan perkembangan bayi, yaitu rasa percaya. Oke, ketika kita sudah tahu bahwa rasa percaya itu bisa menjadi masalah gitu ya ketika di fase bayi, maka kita harus tahu juga karakteristik perilaku bayi ya. Jadi ketika bayi tersebut memiliki rasa percaya atau berkembang rasa percaya itu seperti apa, dan kalau misalnya berkembang malah yang berkembang dari rasa tidak percaya itu seperti apa ya. Nah, kita akan bahas. Jadi kalau misalnya yang berkembang adalah rasa percaya, maka
bayi tersebut tidak langsung menangis saat bertemu orang asing, ya, menolak saat akan digendong orang yang tidak dikenal, menangis saat digendong orang yang tidak dikenal, menangis saat merasa tidak nyaman, ya, baik itu basah, lapar, haus, biasa bayi, ya. Kemudian bereaksi senang ketika ibunya datang, menghampiri, menangis ketika ditinggal oleh ibunya, memperhatikan atau memandang wajah ibu atau orang yang mengajak bicara, mencari suara ibu atau orang lain yang memanggil namanya. Nah, ini berarti ketika bayi melakukan tahapan ini, maka berarti rasa percaya sudah mulai berkembang pada bayi tersebut. Namun ketika mistrust atau rasa tidak percaya yang berkembang, maka bayi akan berkarakter atau memiliki karakteristik seperti menangis menjerit-jerit gitu ya ketika saat berpisah dengan ibu. Jadi over gitu ya. Kemudian tidak mau berpisah sama sekali dengan ibunya, tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika Anda berada di suatu komunitas dan menemui hal yang seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah ya, tindakan pertanyaan untuk mengembangkan rasa percaya adalah panggil bayi sesuai namanya, gendong dan memeluk bayi saat menangis, cari kebutuhan dasar bayi gitu ya. Bicara dengan bayi saat merawat bayi, saat berpisah dengan ibu menangis tetapi tidak lama, ajak bayi bermain ya, seperti bersuara lucu dan sebagainya. Nah, untuk menangani supaya rasa tidak percaya itu berkembangnya rasa tidak percaya itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman. Fokuskan perhatian pada bayi saat menyusui ya. Tidak membiarkan bayi tidur sendiri, tapi bersama orang tua, kontak dengan bayi dan lain sebagainya. Ini ya, jadi tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan. Oke, ya lanjut ke tahapan berikutnya adalah pada perilaku kanak-kanak gitu ya. Jadi pada perilaku kanak-kanak ini adalah tahapannya yaitu konfliknya, yaitu adalah mengembangkan kemandirian dan mengembangkan ragu-ragu dan malu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah kita harus ambil salah satunya? Sebenarnya tidak. Sebenarnya dua-duanya ini konflik ini eh, bisa terjadi pada tahapan apapun. Maksudnya ketika tahapan itu misalnya anak-anak mandiri dan mengembangkan ragu-ragu ini bisa terjadi. Namun yang baik adalah keduanya itu seimbang. Jadi ketika yang resiko yang mengembangkan ragu-ragu dan malu itu lebih banyak, maka itu yang bermasalah. Nah, untuk karakteristik perilaku pada kanak-kanak ya, ketika kita membahas terkait dengan potensial mengembangkan kemandirian, yaitu karakternya adalah mengenal dan mengakui namanya ya. Jadi biasanya anak-anak sudah tahu namanya siapa, dia tahu julukan-julukan yang disematkan pada dirinya gitu ya. Kemudian sering menggunakan kata jangan, tidak, enggak ya. Jadi ketika misalnya mainannya diacak-acak oleh orang lain gitu ya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian banyak banyak bertanya tentang hal atau benda asing ya, seperti api, air, ketinggian, warna dan lain sebagainya. Kemudian mulai melakukan kegiatan sendiri dan tidak diperintahkan, misalnya minum sendiri, makan sendiri, dan lain sebagainya. Bertindak semaunya sendiri dan tidak mau diperintah, mulai bergaul, ya. Jadi pada tahapan ini, karakteristik perilaku anak-anak itu, dia pasti akan mencari teman, ya, yang seumuran gitu ya, dia bisa ajak komunikasi dan lain sebagainya. Mulai tidak betah ya bermain di rumah, artinya dia suka main di luar gitu. Kemudian menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Jadi seperti pada makanan, mainan, baju, pemilihan baju gitu ya. Kemudian juga pemilihan lokasi ketika mau jalan-jalan tuh anak memiliki perilaku ini, karakter perilaku ini, yaitu pada potensial mengembangkan kemandirian. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. Jadi anak-anak sering sekali ikut untuk ikut ke masjid, ke musola ya untuk melakukan sholat dan sebagainya. Kemudian untuk yang resiko mengembangkan ragu-ragu dan malu ini biasanya anak tidak berani untuk melakukan suatu kegiatan, merasa takut ya, kemudian merasa terpaksa dalam melakukan tindakan-tindakan dengan ragu. Jadi ini anak ragu-ragu gitu ya. Kemudian agak takut ketika melakukan sesuatu. Nah, tindakan keberatan apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya.
Yang pertama adalah beritahu tindakan kalau yang kemandirian gitu ya, untuk meningkatkan kemandirian dan meminimalisir ragu-ragu nih ya. Jadi untuk meningkatkan kemandirian adalah beritahu tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh. Kemudian gunakan kalimat positif. Contohnya misalnya ketika anak-anak itu mengganggu Anda sholat, maka jangan bilang bahwa nak jangan ganggu orang sholat nanti masuk neraka gitu ya. Tapi gunakan kata-kata yang positif. Misalnya, nak ayo sholat bareng supaya nanti ayah sama sama kamu bisa masuk ke surga gitu ya. Jadi gunakan kata-kata positif tapi bukan yang negatif. Kemudian latih anak-anak melakukan kegiatan secara mandiri, puji keberhasilan yang dicapai anak-anak ya ketika sudah berhasil mencapai achievement-nya ya, mencapai tujuannya. Kemudian hindari suasana yang membuat bersikap negatif, takut gitu ya. Kemudian jangan sampai menakut-nakuti dengan kata maupun perbuatan. Jadi nggak boleh ya, misalnya menakut-nakuti, kamu jangan melakukan ini nanti kamu akan begini gitu, jangan ya. Kemudian berikan mainan usianya. Contoh misalnya seperti boneka, mobil-mobilan, ya, balon, bola dan sebagainya. Sesuaikan dengan usianya. Jadi jangan sekali-kali memberikan handphone ya pada usia-usia yang memang tidak sepantasnya untuk diberikan handphone. Kemudian ketika anak marah gitu ya, pastikan aman dari bahaya cedera. Jadi pastikan ruangan atau kondisi sekitar itu aman. Tidak ada benda-benda tajam, tidak ada sudut-sudut runcing, tidak ada lantai yang licin. Itu pastikan aman karena ketika anak marah itu biasanya tingkah lakunya dia itu rebel gitu ya, memberontak. Tuh. Kemudian libatkan anak dalam kegiatan keagamaan, misalnya ibadah sholat, mengaji, kita ajak anak-anak untuk ikut bersama-sama beribadah. Kemudian untuk meminimalisir ragu-ragu adalah yakinkan anak bahwa ia mampu melakukan tugas yang diberikan. Ya, jadi kalian harus bisa meyakinkan anak. Contohnya misalnya kalau misalnya si A gitu ya, si A ingin melakukan sesuatu, kalian harus bilang, ayo dek, kamu pasti bisa gitu ya. Kemudian jangan lupa berikan tugas sederhana dan mampu dilakukan sendiri. Contoh menyimpan mainan, mengambil baju, dan lain sebagainya. Nah, ini baru kita setelah kita memberikan tugas, kita harus mengapresiasi. Jadi menggunakan kata-kata, wah bagus sekali, pintar sekali, dan lain sebagainya. Kemudian berikan pujian terhadap keberhasilannya ini tadi yang sudah saya katakan. Kemudian jangan memberi pernyataan negatif ya terhadap perilaku anak. Contoh, Ita memang biasa membuat rumah berantakan, atau kan anak cengeng, Budi kan anak menakut, itu dihindari. Karena ketika kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata seperti itu, biasanya anak itu akan cenderung ya berperilaku seperti itu, karena akan sudah terekam di alam bawah sadarnya seperti itu. Oke, kemudian untuk psikososial remaja, ini tahapannya kita harus berfokus dulu ya. Kalau menurut Erikson, psikososial remaja ini berada pada tahapan identity versus identity confusion. Nah, pada tahapan ini biasanya remaja itu bingung ketika dia mencari identitas, ya seperti apa dirinya, kemudian pertanyaan utama siapakah saya gitu ya. Kemudian 3 isu penting dalam pembentukan identitas diri ya. Contohnya memilih pekerjaan, pengambilan nilai-nilai hidup, perkembangan identitas seksual itu juga masuk pada tahapan remaja. Kemudian pada masa ini juga terjadi moratorium psikososial, yaitu masa time out. Jadi biasanya remaja itu mencoba-coba untuk mencari mana jati dirinya yang pas, gitu ya. Nah, di tahapan ini biasanya sering terjadi. Yang pertama biasanya di awal-awal remaja dia sukanya itu yang gaya-gaya punk, kemudian lanjut berubah lagi menjadi gaya-gaya yang emo dan lain sebagainya, itu terjadi di fase remaja. Di mana saat remaja berusaha menyelesaikan krisis identitas diri yaitu dengan mengembangkan nilainya gitu ya. Nah, jadi dia tuh
pada saat ini itu mencari sesuatu yang cocok dengan dirinya sehingga atau bisa kita ibaratkan loyal gitu ya, loyalty gitu ya, kesetiaan. Nah, jika itu tercapai maka pribadi tersebut akan stabil, feel comfort, feel safe ya, dan bisa memplanning gitu ya, memplanning masa depannya. Namun apabila hal itu tidak terjadi maka akan sebaliknya ya, merasa tidak aman, gagal, kemudian masa depannya juga akan sedikit eh, apa namanya trouble gitu ya, bermasalah. Oke, nah status identitas pada remaja ini cukup unik ya. Jadi ada empat status identitas pada remaja. Yang pertama adalah identity achievement. Jadi ini adalah status identitas untuk meraih atau mengetahui identitas seperti apa identitas seperti apa diri seseorang tersebut atau remaja tersebut ya. Pada tahapan ini atau pada status ini yaitu orang tua merangsang kemandirian remaja tapi tetap ada ikatan dengan remaja. Artinya tidak melepas ya secara utuh. Jadi kita tetap harus contoh misalnya anak kita boleh kita suruh main di luar, main sama teman, tapi tetap kita harus membatasi misalnya jam pulangnya, kemudian bergaulnya di mana, nggak boleh sama siapa, tetap kita harus batasi. Sehingga pada tahapan ini akan terjadi perkembangan ego ya. Ego, das ego ya, penalaran moral, keyakinan diri, kemampuan saat stres, dan keintiman tinggi gitu ya. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah foreclosure ya. Jadi komitmen tanpa krisis. Jadi orang tua terlalu terlibat dalam hidup anak. Nah, ini yang sering terjadi, berusaha menghindari perbedaan. Tingkat keotoriteran orang tua itu tinggi. Nah, jadi pada tahapan ini biasanya anak-anak itu atau remaja itu cenderung tergantung. Misal ketika dia SMA ya support finansialnya bagus gitu ya. Maka ini akan menjadikan anak tersebut menjadi tidak mandiri. Ya, tidak mandiri. Nah, tetapi untuk menggunakan tahapan ini maka tahapan ini bisa jadi level kecemasan anak itu rendah karena apa? Karena dia merasa aman gitu ya, merasa full support. Ya, merasa full support. Kemudian moratorium. Nah, remaja dekat dengan orang tua, tetapi ada penolakan terhadap otoritas orang tua. Ini terjadi ketika biasanya ada crash ya, atau ada konflik antara remaja dan orang tua. Pada tahapan ini lebih cemas. Biasanya remaja tuh tipikalnya lebih cemas, takut resiko, ya perkembangan egonya agak terganggu, penalaran moralnya juga agak sedikit melenceng ya, self esteemnya tinggi, tetapi dia itu tidak didasari dengan moral-moral yang bagus, gitu ya. Kemudian identity dissolution ini adalah orang tua membiarkan anak. Mau kamu jadi apa, mau kamu ngapain, mau kamu sama siapa, orang tua tidak membatasi secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahapan ini hasilnya bisa bervariasi. Bisa memang malah ketika kita lepas seperti itu, remaja menjadi lebih mandiri, lebih apa namanya yakin ya, kemudian lebih percaya diri. Tetapi ada juga atau malah lebih banyak yang tidak bahagia dan sering kesepian. Karena apa? Karena tidak ada tempat untuk curhat. Kemudian ketika ada permasalahan, orang tua tidak acuh terhadap masalahnya. Nah, ini adalah empat tahapan pada identitas remaja. Nah ya, jadi kategori identitas ini bukan tahapan tetapi menggambarkan perkembangan status identitas diri pada waktu tertentu dan dapat berubah seiring dengan perkembangan remaja. Kemudian seksualitas. Nah, seksualitas ini juga menjadi salah satu permasalahan pada atau topik permasalahan pada perkembangan psikososial. Ya, memandang diri sebagai makhluk seksual, menyadari orientasi seksual, membentuk kelekatan seksual, hubungan romantis, dan lain sebagainya. Orientasi seksual ada heteroseksual, ya, tertarik dengan lawan jenis, homoseksual, tertarik dengan sesama jenis, biseksual, tertarik dengan sesama
dan lawan jenis, dan ada juga satu yang kurang adalah aseksual. Aseksual itu tidak tertarik pada laki-laki maupun juga pada perempuan. Itu ada yang kalian bisa search di YouTube ya, aseksual, seseorang yang dia merasa dia aseksual dan dia menceritakan seperti apa rasanya menjadi aseksual itu. Apakah kalian yang melihat ini termasuk orientasi yang mana ya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kemudian hubungan dengan orang tua, teman sebaya, lingkungan dewasa. Ya, jadi remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya dan lebih sedikit waktu untuk keluarga. Itu memang sering terjadi. Kemudian meskipun remaja memerlukan teman untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, mereka tetap mencari orang tua ya ketika mereka butuh ya, memperoleh rasa aman, kemudian butuh dukungan finansial, support system, dan lain sebagainya. Itu pasti tetap butuh orang tua. Meskipun dari segi waktu banyak sekali waktu yang diluangkan untuk teman sebaya, tuh ya. Nah, apakah benar remaja pada fase ini menjadi rebel ya, atau memberontak gitu ya? Masa remaja sering disebut sebagai masa memberontak yang melibatkan emosional, konflik dalam keluarga, keterasingan, dan sebagainya. Saat ini sudah banyak remaja yang dekat dan merasa positif mengenai orang tuanya. Jadi ya, memang iya, tetapi banyak sekali remaja yang malah berpikiran sudah berpikir positif ya, orang tuanya sudah kerja keras dan sebagainya, sehingga mereka merasa eh, berhutang gitu ya, berhutang budi pada orang tua. Jadi mereka lebih sopan, lebih santun, lebih positif lah intinya. Tidak menimbulkan konflik baik itu internal maupun eksternal. Ya, hubungan dengan orang tua ini juga sering terjadi ya. Pada masa remaja biasanya hubungan dengan orang tua itu memang baik ya pada dasarnya, tapi intensitas komunikasinya itu yang kurang. Nah, itu biasanya terjadi bisa karena konflik keluarga, kemudian karena permasalahan di eksternal, baik dengan pasangan, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Remaja yang mudah sepakat dengan orang tua yang terbuka. Nah, jadi ketika remaja itu dia memiliki hubungan yang bagus dengan keluarga atau orang tua, maka dia menjadi hubungannya erat. Nah, itu. Nah, individualisasi ya. Jadi pada remaja ini terjadi perubahan ya, dari seseorang yang membutuhkan orang lain menjadi seseorang individualis gitu ya. Ya, jadi dia merasa dia bisa melakukan sesuatu tanpa adanya bantuan orang lain. Jadi biasanya remaja sering berargumentasi gitu ya, bahwa saya akan melakukan segala sesuatu, saya nggak butuh ayah, ibu, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, biasanya ini akan sering terjadi ketika ada konflik keluarga internal gitu ya. Nah, kan membuat remaja mengalami fase individualistis. Pola asuh ya, pola asuh ini juga menjadi permasalahan pada remaja, yaitu otoritatif ya. Jadi remaja memiliki perubahan psikososial yang sehat. Orang tua menekankan pentingnya aturan, norma, jadi sudah dibatasi gitu ya. Nah, ada juga yang otoriter terlalu kaku. Jadi remaja ketika ada pola asuhnya seperti ini, dia remaja pasti menolak ya, mencari dukungan teman sebaya, tanggung jawabnya kecewa lah pokoknya ya. Jadi dia itu lebih memilih orang-orang yang sesuai dengan dia, yang cocok gitu ya. Iya, umumnya remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman daripada dengan saudaranya karena mereka sudah lebih mandiri. Saat remaja awal, jarak dengan saudara semakin jauh karena remaja lebih percaya teman sebaya daripada saudaranya sendiri. Saat remaja SMA, hubungan dengan saudara kandung sudah lebih baik dan setara. Ya, memang benar ya. Biasanya pada saat Anda SMA atau kuliah, hubungan Anda dengan saudara Anda itu lebih bagus daripada ketika Anda SD dan SMP gitu ya. Kemudian terkadang saudara kandung juga dapat membawa pengaruh positif atau negatif pada diri remaja. Misal pergaulan kakak mempengaruhi adik yang remaja dan sebagainya. Oke, ya remaja dan teman sebaya. Teman sebaya sangat memegang peran penting dalam diri remaja, merupakan sumber afeksi, simpati, pengertian, dan panduan moral, tempat untuk bereksperimen dan untuk mencapai kemandirian dan kebebasan dari orang tua.
merupakan tempat untuk menjalin hubungan intim yang merupakan latihan untuk keintiman saat dewasa, ya. Interaksi bersifat diadik, jadi satu-satu. Kemudian ketika beranjak dewasa, hubungan sosial semakin meluas sehingga berbentuk kliks, jadi sekelompok teman yang melakukan kegiatan bersama. Biasanya kalau remaja sudah beranjak dewasa itu sukanya kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong gitu ya, ngopi, kemudian nonton film dan sebagainya itu bersama-sama daripada one by one atau diadik tadi. Oke, saat remaja persahabatan menjadi sangat penting ya. Jadi persahabatan menjadi lebih timbal balik, setara dan stabil ketika Anda berada pada fase remaja. Kenapa? Karena pada fase ini Anda setara sama, maksudnya tidak masih belum berpendapatan ya, masih di jenjang yang sama ya SMA misalnya gitu ya. Kemudian masih permasalahannya ya sama gitu ya, masih belum ada permasalahan hidup gitu ya. Nah, itu persahabatan lebih sering terjadi pada fase ini daripada ketika Anda sudah bekerja, sudah berkeluarga itu karena Anda sudah tidak setara, artinya tidak akan terjadi persahabatan yang bisa memiliki hubungan timbal balik. Gitu. Oke, hubungan romantis ya merupakan pusat dari bagian besar dunia sosial remaja dimulai saat pubertas, remaja laki-laki dan perempuan sudah mulai memiliki interaksi dengan lawan jenis. Nah, ini juga pada fase remaja hubungan romantis ini juga sudah mulai terlihat gitu ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka sudah mulai memiliki komitmen, sudah ada gairah ya terhadap lawan jenis, hubungan dengan orang tua dan lawan jenis menentukan kualitas hubungan romantis. Hubungan romantis orang tua menjadi contoh untuk anak ya. Jadi kalau orang tuanya itu romantis, bukan berasal dari keluarga broken home dan lain sebagainya, itu biasanya menentukan kadar atau hubungan romantis seseorang atau anak tersebut atau remaja tersebut. Ini juga yang sering terjadi permasalahannya di fase remaja yaitu perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Jadi perilaku antisosial umumnya berasal dari keluarga ya, faktor genetik menyumbang sekitar 40 sampai 50%. Oke, kita lanjut ya. Jadi eh, ya juga sering terjadi pada remaja yaitu perilaku antisosial. Jadi di mana eh, perilaku antisosial biasanya berasal dari keluarga yang mengalami masalah ya. Menyumbang sekitar 40 sampai 50% ya permasalahan atau terjadinya perilaku antisosial pada remaja. Kemudian kenakalan dapat tampak sejak masa kanak-kanak dan pada saat pubertas sudah mulai.
Kemudian pada saat remaja awal ya, kekerasan akan makin tampak dalam hubungan orang tua anak yang akan memperburuk hubungan anak dengan orang tua. Pola asuh yang tidak efektif akan menyebabkan anak terkena pengaruh saudara yang lebih tua, terutama jika usianya berdekatan. Pemilihan teman sebaya yang sama-sama tingkat prestasinya, penyesuaiannya, dan banyak kesamaan lain. Ini lebih cepat lebih cepat beradaptasi gitu ya, karena sama-sama seirama lah ya. Jadi dia lebih mudah berteman dengan teman-teman sebaya yang sama-sama tingkat prestasinya gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya untuk sampai remaja, dan silakan nanti kalian buat ya tugas perkembangannya untuk yang dewasa dan lansia ya. Yang dibuat adalah terkait dengan karakteristiknya, permasalahannya apa aja, kemudian penata laksanaan keperawatannya seperti apa gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.